Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Kita masih pada penjelasan kaidah yang keenam, bahwa dalil akli, akal logika yang benar itu mesti akan sesuai dengan dalil naqli. Dalil naqli berarti dalil syar'i. Berarti firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya antara kedua hal tersebut tidak akan ada pertentangan. Akal yang bagaimana? Beliau sudah sampaikan pada judulnya, akal yang benar. Akal yang masih lurus, akal yang masih sehat, akal yang tidak terkontaminasi berbagai macam syubhat-syubhat. Itu pasti akan sejalan dengan dalil-dalil syar'i. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memberikan keterangan di dalam dalil-dalil syar'inya sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat. Justru selalu berjalan dengan akal sehat. Kita sudah bahas poin 1 dan kedua. Kita hari ini masuk pada pembahasan poin yang kelima pada halaman 57. Beliau berkata, Islam mencela taklid yang membatasi dan melumpuhkan fungsi serta kerja akal. Islam mencela taklid yang membatasi dan melumpuhkan fungsi serta kerja akal sehat. Dari judul ini saja kita sudah bisa melihat dan mendapati bahwa Islam itu justru mensupport akal sehat, memberikan ruang bagi akal sehat, bukan malah mengkerdilkannya. Di mana ternyata Islam mencela sikap yang membuat akal sehat ini jadi tidak berfungsi atau tidak terpakai, diabaikan. Di antara hal yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah. Yang telah diturunkan oleh Allah berarti agama, berarti syariat. Mereka justru berkata, tidak. Kami akan mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Alias kalau bahasanya orang sekarang, ya, warisan leluhur.
atau apa lagi? Tradisi, ya. Tradisi nenek moyang kami, adat istiadat masyarakat setempat dan seterusnya. Dan itu ternyata terjadi terus-menerus di semua masa dan di banyak tempat. Lebih mengedepankan apa kata tradisinya, ya, apa kebiasaan nenek moyangnya. Belum lama ada ritual katanya syukur kepada Allah, ya. Tapi kemudian yang dilakukan malah memberikan persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Entah berupa bunga-bunga 7 rupa, entah berupa sembelihan hewan ternaknya. Itu tidak lain dan tidak bukan persis atau bahkan sama dengan yang Allah katakan, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami cuma mengikuti apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami, leluhur-leluhur kami. Kalau kita sampaikan enggak begitu caranya bersyukur kepada Allah, ya sanggahannya sama seperti yang Allah sebutkan di sini. Ini sudah tradisi turun-temurun. Anda siapa? Baru juga datang di sini. Bahkan juga bukan orang sini, mau ngobrak-ngabrik kepercayaan orang sini, ya. Dan lain sebagainya yang ternyata ya itu sudah jauh-jauh hari dikhabarkan oleh Allah Ta'ala. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Ya, di mana leluhur-leluhur mereka saat dulu melakukan apa yang sekarang mereka lakukan, itu sama sekali tidak bermodalkan kepada argumen yang jelas, semuanya serba kira-kira saja. Kayaknya bagusnya begini, kayaknya bagusnya begitu. Enggak ada argumentasi yang menjadi landasan utama mereka. Ya, cuma modal perkiraan atau bahasa Al-Qur'annya disebut dengan dhann. Dhann yang tidak dibangun di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela mereka yang mengesampingkan fungsi akal sehat. Sudah diberitahu ini yang benar, dasarnya jelas, firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semua bisa dibuktikan kesahihannya, akurasinya dan kebenarannya, malah milih sesuatu yang modalnya cuma katanya dan katanya. Ini kan jelas menyelisihi akal sehat. Ditawari sesuatu yang pasti, malah memilih sesuatu yang sifatnya masih spekulatif, ya. Allah salahkan sikap seperti ini. Nah, ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang memberikan ruang bagi akal sehat untuk bekerja sebagaimana dia difungsikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma memberikan ruang atau kesempatan, bahkan Islam mensupport dia, mendorong dia untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Lalu penulis menambahkan penjelasan perbedaan antara taklid dan ittiba. Dua-duanya jika diterjemahkan berarti sama-sama memiliki arti mengikuti. Baik taklid, baik ittiba, dua-duanya sama-sama memiliki arti mengikuti. Namun sebagian ulama menjelaskan ada perbedaan di antara keduanya, antara taklid dengan ittiba. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ittiba adalah seseorang yang mengikuti apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana hal ini dinukilkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala.
Qala Abu Dawud sami'tuhu yaqul al-ittiba' an yattabi'a ar-rajulu ma jaa'a 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam wa 'an ashabihi thumma amman ba'dahum minat tabi'in. Ittiba' itu seseorang mengikuti semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari sahabat, kemudian dari tabi'in. Itu ittiba'. Berarti yang tidak mengikuti sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam alias pihak-pihak lain yang dia ikuti, maka orang itu sedang melakukan taklid. Ya. Ada dua orang sama-sama ngikutin ustadz. Ustadz A dan Ustadz B, Kiai A dan Kiai B. Orang yang pertama mengikuti Ustadz A, Kiai A, karena apa? Karena ia tahu ustadz yang dia ikuti itu insya Allah selalu berusaha melandasi akidahnya, ibadahnya, muamalahnya dengan dalil. Bahkan orang yang pertama ini selalu berusaha cari tahu. Enggak ragu untuk tanya apa dalilnya ustadz, apa dalilnya ustadz. Nah, orang yang pertama ini disebut sedang ittiba' kepada dalil, walaupun lewat perantara gurunya, walaupun lewat perantara ustadznya. Adapun yang kedua, sama-sama mengikuti ustadznya, tapi dia tidak mau tahu apakah pendapat ustadznya ini selaras dengan dalil-dalil syar'i atau bertabrakan dengan dalil-dalil syar'i. Dia nggak mau tahu. Yang penting wes pokoknya kata ustadz B saya ikut, ya, manut siapa gitu misalnya. Atau bahasanya mereka apa? Yang ngikut gitu, bahasa Jawanya bang, ikut? Derek, iya derek, ya. Derek Ustadz Fulan, ya. Pokoknya kalau udah katanya Ustadz Fulan, saya derek, saya ikut, ya. Seakan menjadi sebuah garansi, ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Fulan yang kedua ini pasti benar, ya. Bahkan sekalipun terang-terangan bertabrakan dengan syariat, dalil-dalil syar'i, dia tetap kekeh ngikutin ustadz yang kedua ini. Nah, ini disebut dengan taklid. Kan sama-sama ngikut ini, ya. Sama-sama derek itu tadi, ya. Bedanya yang pertama, dia menjadikan ustadznya cuma perantara saja untuk bisa memahami firman-firman Allah. Untuk bisa memahami sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua enggak. Apa kata ustadznya ini menjadi tujuan akhirnya dia. Wes pokoknya kalau ustadz ini yang bilang, saya ikut. Nah, ini disebut dengan taklid. Ya, ini disebut dengan taklid. Dan taklid yang seperti ini tercela. Taklid yang seperti ini tercela. Mengapa? Pertama, karena Islam adalah agama yang mengajak kita untuk bersikap ilmiah. Ya. Kalaupun kita nggak enakan tanya sama ustadz itu, minimal kita cari tahu. Alhamdulillah banyak sekarang sarananya. Misalnya ustadz ini, ustadz yang biasanya kita ikuti atau kita belajar darinya berpendapat bahwa rokok itu haram. Sebatas itu aja ustadznya nggak menyebutkan dalilnya, walaupun ada dalilnya. Kita pengen nanya nggak enak. Lantas apa yang kita lakukan? Ya coba kita cari tahu di internet, bisa jadi. Lewat internet boleh jadi. Dalil atas haramnya rokok misalnya. Akhirnya kita tahu dalilnya, ya. Jadi sejatinya yang kita ikuti itu ustadz atau dalil yang sejatinya kita ikuti. Dan kita nggak ragu-ragu untuk meninggalkan pendapat beliau, ustadz yang pertama tadi, yang A tadi, jika suatu ketika ternyata pendapat beliau terang-terangan menyelisihi dalil. Kita nggak ragu. Tentu dengan tetap menjaga ta'zim kita dan hormat kita kepada beliau. Boleh jadi beliau keliru dalam hal ini, enggak mustahil, namanya saja manusia. Nah, ini namanya ittiba, ya. Adapun yang kedua tadi itu murni taklid, ya, itu murni taklid. Dan ini ya dicela oleh para ulama, di antaranya juga perkataan Imam Ahmad yang lain, di mana beliau berkata, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Thawri wa la Al-Auza'i wa khudh min haitsu akhadhu.
Janganlah kau bertaklid kepadaku. Jangan pula kau bertaklid kepada Malik. Jangan pula kau bertaklid kepada Tsauri. Jangan pula kau bertaklid kepada Al-Lauza'i. Ambillah sumber yang mereka ambil. Ya, ambillah sumber yang mereka ambil. Sejatinya para imam-imam tersebut itu juga mengajarkan kita untuk bersikap kritis, lebih jauh berpikir. Enggak cuma merasa sudah puas, yang penting kata Ustadz Fulan. Ya, yang penting kata Ustadz Fulan. Nah, yang seperti ini yang diharapkan ada pada kita-kita yang mengaku sebagai seorang ahlus sunnah. Ya, jangan sampai enggak ada bedanya antara kita dengan mereka. Kalau mereka bilangnya kata kiai, kalau kita ngomongnya kata ustadz. Bedanya apa? Sama aja, ya. Satunya kata kiai, yang kita kata ustadz, sama aja sejatinya, ya. Kalau kita menukil perkataan ustadz, setidaknya kita coba berusaha untuk tahu dasarnya, dalilnya. Ya, tahu dasarnya, tahu dalilnya. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata, min qillati fiqhir rajul an yuqallida dinuhu ar-rijal. Di antara tanda sedikitnya lemahnya keilmuan seseorang, yang dia lakukan hanyalah ikut-ikutan saja, taklid-taklid saja kepada orang lain, ya, taklid-taklid saja kepada orang lain. Al-Imam Abu Abdullah bin Khuwaiz Mindad berkata, at-taqlidu ma'nahu fi syara' ar-ruju'u ila qawlin la hujjata liqailihi alaih wa dhalika mamnu'un fi syari'ah wal ittiba' ma sabata alaihi hujjah. Al-Imam Abu Abdullah mengatakan bahwasannya taklid adalah mengikuti perkataan seseorang walaupun dengan tanpa dalil. Walaupun dengan tanpa dalil yang menjadi landasannya. Dan yang demikian adalah sesuatu yang terlarang di dalam syariat berdasar tadi Al-Baqarah ayat 170. Adapun ittiba mengikuti sesuatu yang ada dalilnya, yang jelas dalilnya. Ya, yang jelas dalilnya kita boleh tambahkan dalilnya dan pendalilannya. Kadang seseorang membawakan dalil yang sahih, tapi ternyata pendalilannya yang keliru, ya, pendalilannya yang keliru. Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah berkata, menjelaskan perbedaan antara ittiba' dan taklid, yaitu terletak pada adanya dalil-dalil qat'i yang jelas bahwa ittiba' yaitu penerimaan riwayat berdasarkan diterimanya hujjah, sedangkan taklid adalah penerimaan yang berdasarkan pemikiran logika semata. Jadi dilihat saja yang diikuti itu sebenarnya dalilnya atau personalnya. Kalau yang diikuti itu sebenarnya dalilnya, walaupun lewat perantara para guru-gurunya tadi, para ulama, para imam, itu disebut dengan ittiba. Tetapi kalau yang dia ikuti murni hanya personalnya saja, maka itu disebut dengan taklid. Ya, bahkan ketika jelas-jelas terang-terang bertentangan dengan dalil tetap dia ikuti, maka sikap itu disebut dengan taklid. Berkata Ibnu Khuwaiz Mindad Al-Maliki, ini yang baru saja Anda bacakan ucapannya, Abu Abdullah. Beliau berkata, taklid maknanya secara syar'i adalah merujuk kepada perkataan yang tidak ada hujjah dari orang yang mengatakannya. Ya, jelas-jelas nggak ada hujjahnya, tetap saja diikuti. Bahkan jelas-jelas bertentangan dengan hujjah, dengan dalil syar'i, tetap saja diikuti, dan itu disebut dengan taklid. Itu disebut dengan taklid. Dan Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala mengatakan, bahkan membuat satu judul, Babu Fasadit Taklid wa Nafyihi, bab kerusakan atau sisi rusaknya taklid dan tidak adanya taklid atau tidak bolehnya taklid. Dalam hal ini keterangan dari Al-Imam Ibnu Abdul Barr, Al-Imam Ibnu Khuwaiz, Al-Imam Ahmad rahimahumullah, semuanya menjelaskan bahwa taklid adalah sikap yang tercela. Adalah sikap yang tercela. Ya, taklid adalah sikap yang tercela. Walaupun
sebagian ulama tidak membedakan antara taklid dengan ittiba. Dua-duanya sama saja. Sama-sama memiliki arti ngikut, ya, sama-sama memiliki arti ikut, ya. Di antaranya yang tidak membedakan antara keduanya adalah Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, ya, Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwasanya taklid adalah ittiba, ittiba adalah taklid. Ya, sama saja tidak ada perbedaannya. Namun Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah membagi bahwa taklid ada dua macam. Taklid yang terpuji, taklid yang tercela. Taklid yang terpuji adalah taklid yang ketika kita mengikuti guru kita, kita berusaha mengetahui dasarnya. Kita berusaha mengetahui hujjahnya. Ya, ini berarti kalau bagi Imam Ibnu Abdul Bar, Imam Ahmad disebut dengan apa? Ittiba, ya. Sementara taklid yang tercela kata Imam Asy-Syatibi adalah mengikuti guru kita atau ulama kita dengan tidak pengen tahu apa dasarnya. Bahkan ketika sudah tahu bahwa pendapat beliau bertentangan tetap saja diikuti, itu disebut dengan taklid yang tercela. Jadi sebenarnya intinya sama saja. Ketika seseorang mengikuti orang lain, mengikuti gurunya, alim ulamanya, ustadznya, imamnya, dengan berusaha mengetahui dalilnya, bagi pendapat Imam Ahmad, Imam Ibnu Abdul Bar itu disebut dengan ittiba. Namun bagi Al-Imam Asy-Syatibi itu disebut dengan taklid yang terpuji. Karena apa? Karena ada usaha ingin tahu apa yang menjadi dasar guru saya berpendapat begitu. Ya. Adapun seseorang yang mengikuti gurunya, ustadznya, imamnya tanpa mengetahui dasarnya, bahkan sampai terang-terang gurunya menyelisihi dalil misalnya, sengaja atau tidak sengaja, tetap dia ikuti, maka bagi Imam Ahmad ini disebut dengan taklid. Namun bagi Imam Syatibi ini disebut dengan taklid yang tercela. Jadi sebenarnya sama saja, ya. Intinya ada pada ada atau tidak adaan usaha untuk tahu dalil, mengikuti dalilnya atau tidak. Beliau Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala menyamakan antara keduanya, ya. Terkadang menyebut sebutan taklid dengan ittiba dan terkadang menyebut sebutan ittiba dengan taklid. Misalnya saja, ya, ketika beliau memperingatkan, ya, atau memberikan arahan kepada para penuntut ilmu, beliau berkata, al-muqallidu yanzuru ayya madhhabin awfaqu li maqasidis syara' fayattabi'uhu. Seorang muqallid itu, seorang yang bertaklid itu hendaknya benar-benar melihat, benar-benar mencermati madhab manakah, pendapat manakah yang lebih dekat dengan tujuan-tujuan syariat, yang kemudian dia ambil pendapat itu. Anda ulangi, beliau mengatakan seorang muqallid itu adalah kata pelaku dari taklid, ya, seperti bahasa Indonesia. Misalnya kata kerjanya menulis, pelakunya disebut penulis, begitu, ya. Nah, ini dalam bahasa Arab kata kerjanya taklid, pelakunya disebut muqallid. Kata kerjanya Islam, pelakunya disebut muslim. Kata kerjanya iman, pelakunya disebut mukmin. Nah, ini muqallid. Seorang muqallid hendaknya dia berusaha melihat, menelaah, memahami mazhab manakah yang paling dekat dengan tujuan-tujuan syariat. Kemudian hendaknya diambil pendapat itu. Nah, dalam perkataan beliau ini, beliau menyebut seorang yang sedang belajar dengan sebutan muqallid, seorang yang bertaklid. Di mana ternyata seorang yang bertaklid oleh beliau disuruh untuk menimbang pendapat manakah yang paling dekat dengan tujuan-tujuan syariat. Ya. Misalnya ada dua pendapat. Yang pertama pendapatnya
Maliki, yang kedua pendapatnya Hanafi. Al-Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Al-Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan akan sah ketika dihadiri oleh wali perempuan. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwali. La nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan adanya wali. Ini pendapat Imam siapa tadi? Malik. Sementara di sisi lain Imam Abu Hanifah berpendapat yang sebaliknya 180 derajat. Sah seorang wanita menikahkan dirinya dengan tanpa seorang wali sekalipun. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya qiyas. Di mana seorang wanita sah ketika dia melakukan transaksi jual beli walaupun tidak dihadiri oleh walinya. Dia mau beli apartemen, dia mau beli mobil mewah, dia mau beli pulau misalnya, dengan tanpa seorang wali sah tidak jual belinya? Sah. Maka untuk menikahkan dirinya pun juga dia sah, boleh-boleh saja. Ini kan ada dua pendapat. Nah, beliau memberikan pesan, Al-Imam Syatibi. Maka hendaknya bagi para penuntut ilmu itu mencerna, menelaah pendapat madhab manakah yang lebih dekat dengan tujuan syariat. Adanya seorang wali dalam pernikahan, wali perempuan dalam pernikahan, di antara tujuannya adalah untuk menjaga perempuan. Coba kalau benar menikah itu tanpa harus ada seorang wali. Apa yang terjadi? Ya udah kacau balau. Ya, seorang laki-laki ketemu dengan perempuan, entah ada bapaknya enggak ada bapaknya, entah bapaknya restu apa enggak restu, langsung main nikah aja. Ya, naudzubillah min dzalik, pergilah mereka ke hotel misalnya. Kan kacau jadinya. Maka hendaknya bagi seorang penuntut ilmu, seorang muqallid penuntut ilmu melihat mana pendapat yang paling dekat dengan tujuan syariat, kemudian dia ambil. Nah, kalau kita melihat dari pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Abu Hanifah, manakah pendapat yang lebih dekat dengan tujuan syariat? Pendapatnya Imam Malik atau pendapatnya Imam Abu Hanifah? Imam Malik dalam hal ini, ya. Jelas adanya wali perempuan dalam pernikahan itu membawa maslahat yang sangat banyak sekali. Ya. Wong ada wali saja, kadang perempuannya masih dizolimi. Bagaimana kalau tidak ada wali? Bagaimana kalau tidak ada wali nikahnya? Maka potensi untuk terjadinya kezaliman bagi pihak perempuan justru semakin besar. Ya. Nah, maka pesan beliau begitu. Nah, beliau mengatakan, menyebut seorang penuntut ilmu untuk benar-benar menimbang mana yang lebih dekat dengan dalil nih. Kan berarti kita disuruh ngikut dalil ini. Suruh ngikut dalil, tapi oleh beliau disebut dengan sebutan taklid. Oleh Imam Syatibi tadi. Berarti taklid yang seperti ini, taklid yang terpuji atau tercela? Terpuji, karena berusaha untuk mengikuti dalil. Ya. Mungkin sebagian kita ada yang bertanya, kenapa kok Imam Abu Hanifah sampai punya pendapat kayak gitu? Ya. Karena Imam Abu Hanifah di saat beliau berpendapat seperti itu, beliau belum sampai kepadanya hujjah, belum sampai kepadanya dalil hadis tadi. Di mana kita tahu beliau bertempat tinggal di Basrah di Irak, sementara Al-Imam Malik bertempat tinggal di Madinah, dan Madinah adalah sumbernya ilmu, sumbernya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga untuk berdalil langsung dengan hadis lebih mudah lagi, lebih gampang bagi Imam Malik. Ya. Karena memang sahabat-sahabat Nabi banyak yang ada di sana, sehingga untuk langsung nyari hadisnya gampang. Sementara Imam Abu Hanifah bertempat tinggal tempat yang sangat jauh, yang bukan sumbernya ilmu di saat itu. Dan untuk sampai kepadanya sebuah hadis tidak semudah sekarang, ya. Lewat internet seperti sekarang ini, bahkan tidak sampai hitungan detik pun kita sudah dapat dalilnya. Ya, kalau dulu harus melakukan safar, perjalanan panjang. Nah, ketika tidak ada dalil, sementara masalahnya sudah ada, maka ditempuhlah cara yang berikutnya, yaitu qiyas. Beliau menggunakan metode qiyas, dan itu yang sangat identik atau banyak sekali dilakukan oleh Imam Abu Hanifah dikarenakan sedikitnya dalil yang sudah sampai kepada beliau. Dalil yang ana maksud di sini adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Qur'an sudah jelas, ya, sampai. Tapi kan hadis butuh untuk dicari,
butuh untuk didatangi, butuh untuk dikejar. Dan itu saat itu belum sampai kepada beliau hingga beliau berpendapat seperti itu. Jadi jangan disalahfahami, ngaco nih Imam Abu Hanifah misalnya begitu. Masa iya berpendapat seperti itu? Ya, jelas-jelas Nabi bilang begini, kok bisa-bisanya beliau menyalahi? Nanti dulu ada penjelasannya kenapa beliau sampai demikian. Jadi beliau termasuk yang ma'zur alias punya uzur, ya, bisa dimaklumi demikian, bisa dimaklumi. Dan tentu pendapat beliau ini pendapat yang lemah, tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena jelas bertabrakan dengan dalil, dengan dalil. Makanya Imam Syatibi rahimahullahu taala juga berpesan, fala yata'assabu limatbu'ihi bitamadi 'ala ittiba'ihi fi ma dhahara fihi khata'uhu. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu, seorang muslim itu tidak bersikap fanatik terhadap orang yang dia gurukan. Ya. Ini pesan Al-Imam Asy-Syatibi, hendaknya seorang penuntut ilmu itu tidak bersikap fanatik terhadap orang yang dia gurukan. Jadikan sebagai guru. Bagaimana sikap fanatik tersebut? Bitamadi ala tibaihi, masih saja ikut-ikutan guru tersebut, fima dhahara fihi khata'uhu, padahal sudah jelas gurunya salah. Ya. Gurunya bilang rokok itu halal misalnya, udah jelas gurunya ini salah, masih saja diikuti, ya. Maka ini pesan yang sungguh luar biasa, berharga sekali bagi kita para penuntut ilmu. Guru kita memuliakan mereka, namun kita jangan sampai lupa bahwa mereka juga manusia yang bisa benar, bisa juga salah, ya, bisa benar, bisa juga salah. Hendaknya kalau sudah jelas guru kita itu keliru, entah karena kesengajaan beliau, entah karena ketidaksengajaan beliau, kesalahannya jangan diikuti. Ikuti yang lainnya. Pendapat-pendapat beliau yang lain yang tidak salah, yang tidak menyelisihi kebenaran, yang tidak menyelisihi Alkitab was sunnah. Dan Al-Imam Asy-Syatibi juga berkata, wala yuttaba'u ahadun minal ulama illa min haitsu huwa mutawajjihun nahwa syariah. Dan hendaknya kita jangan mengikuti ulama siapapun itu kecuali jika ulama tersebut berusaha untuk konsisten berjalan di atas panduan syariat. Ya. Kalau ada seseorang yang kita jadikan sebagai guru dan kita selama ini berusaha mengikutinya dan berusaha untuk mencermati pendapat-pendapatnya, dan hampir semua pendapatnya itu berjalan di atas petunjuk syariat, maka ikuti. Kalau sudah mulai melenceng, maka jangan lagi diikuti. Nah, dalam hal ini beliau menyebut ittiba dengan taklid dengan ittiba. Jadi Al-Imam Asy-Syatibi tidak membedakan antara ittiba dengan taklid. Dua-duanya sama-sama memiliki arti ngikut, ya, mengikuti. Hanya saja beliau membagi taklid ada dua macam. Taklid yang terpuji dan taklid yang tercela. Yang terpuji itu yang berusaha mengetahui dalilnya. Yang tercela itu yang enggak pengen tahu dalil, bahkan jelas-jelas bertentangan dengan dalil masih saja diikuti. Itu taklid yang tercela. Jadi definisi taklid adalah menerima pendapat orang lain tanpa dilandasi dengan dalil, ya. Ini berarti taklid versinya Imam Ahmad, Imam Ibnu Abdil Bar. Kalau dalam versinya Imam Syatibi ini disebut dengan apa? Taklid tercela, ya. Taklid tercela. Poin ke-6. Islam memuji orang-orang yang menggunakan akal sehatnya dalam memahami dan mengikuti kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab." Dan sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mau mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang terbaik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang Allah beri petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Orang-orang yang mempunyai akal itu siapa? Mundur ke belakang, yaitu orang yang mau mendengarkan perkataan yang terbaik dan mengikutinya.
Dan itu dipuji oleh Allah. Mana pujiannya? Di ayat sebelumnya, berikanlah kabar gembira. Ya. Jadi dalam ayat ini surah Az-Zumar ayat 17 dan 18, Allah memuji orang-orang yang menggunakan akal sehatnya. Siapa sih yang menggunakan akal sehatnya? Mundur ke ayat di belakangnya, yaitu orang-orang yang mau mendengarkan petunjuk yang terbaik dan mau mengikutinya. Mana kabar gembiranya? Mana pujiannya? Mundur lagi ke ayat sebelumnya, yaitu firman Allah, fabashir ibad. Sampaikanlah kabar gembira kepada mereka. Berarti secara tidak langsung Allah dalam ayat ini sedang memuji mereka-mereka yang mau mengambil dan mengikuti petunjuk yang terbaik dari Allah itu. Di mana mereka oleh Allah disebut sebagai orang yang berakal sehat. Ya, orang yang berakal sehat. Ini poin yang keenam. Poin yang ketujuh, pembatasan wilayah kerja akal dan pikiran manusia. Jadi, sekalipun diberi ruang, sekalipun diberi dukungan, diberi support oleh Islam, akal ini untuk berfungsi sebagaimana tugasnya, Islam tetap memberikan batasan. Ya, semua hal ada batasnya, tidak ada yang tidak ada batasnya bagi seorang hamba. Ya, tidak ada kebebasan yang hakiki bagi seorang hamba. Semua ada batasannya, ya, semua ada batasannya. Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Surah Al-Isra ayat 85. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Rabbku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanyalah sedikit. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang harus beliau jawab berkenaan dengan perkara ruh yang tidak beliau ketahui. Sampaikan saja kalau kamu memang tidak tahu, kalau kamu cuma diberitahu sedikit, ya diberitahu sedikit, itu saja yang sampaikan. Kamu enggak perlu memaksakan diri menebak-nebak untuk memberikan jawaban apa sih sesungguhnya roh tersebut. Bermodalkan apa? Akal, enggak bisa. Karena roh termasuk perkara yang bersifat gaib, yang tidak bisa dilandasi dengan akal. Akal tidak sampai ke sana. Ya, akal tidak bisa sampai ke sana. Allah juga berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Dan Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka yang akan terjadi maksudnya, dan apa yang ada di belakang mereka yang telah terjadi maksudnya, sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Berarti ilmunya kita, akalnya kita memiliki keterbatasan. Dan ini sesuatu yang masuk akal juga, ya. Bahwa akal kita memiliki keterbatasan adalah sesuatu yang masuk akal juga. Betapa banyak perkara-perkara yang mampu dipahami oleh orang lain, namun tidak mampu dipahami oleh kita. Ya, bagaimana cara mengoperasionalkan kamera ini, kemudian ditautkan ke laptopnya, kemudian menghasilkan siaran yang baik. Itu yang tahu Mas Zaki. Ana belas nggak ngerti sama sekali. Ya, nggak tahu sama sekali. Ini menunjukkan akal ana dan kita-kita memiliki keterbatasan dalam perangkat ini. Ya, untuk menelaah kitab ini kemudian memahaminya dan memperluas penjabarannya, itu juga hanya sebagian kita yang mampu, sebagian yang lain belum mampu. Artinya kita memang punya keterbatasan, ya. Bahwa akal adalah sesuatu yang terbatas, adalah sesuatu yang masuk akal juga. Adalah sesuatu yang masuk di akal juga. Ulama ahlus sunnah atau salaf senantiasa mendahulukan nakal, yaitu wahyu, daripada akal, yaitu akal. Nakal adalah dalil-dalil syar'i yang tertuang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan yang dimaksud dengan akal menurut Mu'tazilah adalah dalil-dalil akli yang dibuat oleh para ulama ilmu kalam, dan mereka jadikan sebagai agama yang menundukkan, mengalahkan dalil-dalil syar'i, ya. Ahli filsafat misalnya, dalam beragama modalnya filsafat, ya enggak nyambung, ya.
dalam ilmu apa misalnya mesin mobil aja, ya yang paling nyambung, yang paling pas untuk diterapkan ya ilmu permesinan. Masa orang benerin mobil pakai filsafat, ya mesin mobil, ya nggak nyambung, ya. Ilmu kedokteran, ya ilmu kedokterannya yang dipakai, ya, bukan filsafatnya ini, filsafatnya itu enggak, ya. Tapi giliran ngomong agama, yang dipakai ilmu filsafat. Disiplin ilmu yang lain itu bisa kok, ya, nggak menerima filsafat dan nggak ada yang protes, ya. Ilmu permesinan, ilmu pertanian, ilmu perhutanan, ya, ilmu apa lagi tadi, ya, kedokteran, itu pakai disiplin ilmunya masing-masing, ya. Filsafat itu nggak resek masuk sana gitu loh, ya. Tapi kalau ini agama, ya, dia maunya masuk ke situ, ya. Jadi kalau bahasanya kita itu udah offset dia ini, ya. Harusnya dia nggak masuk, dia malah masuk, ya. Dan konyolnya banyak yang nerima dan menganggapnya sebagai sesuatu yang sah-sah saja, benar-benar saja. Di saat yang bersamaan, ya, dia nggak bisa terima kalau orang benerin mesin mobil pakai ilmu filsafat, nggak nerima dia, ya. Benerin mesin mobil dia pakai ilmu permesinan, ya, nggak pakai ilmu filsafat, ya. Ilmu ahli kalam, ilmu ahli kalam. Mendahulukan dalil nakli di atas dalil akal bukan berarti ahlu sunnah tidak menggunakan akal, ya. Ini di garis bawahi, ini poin penting, ya, sebagai pengingat dari beliau. Bukan berarti ahlu sunnah sedang mengerdilkan fungsi akal, enggak sama sekali. Dari mana kita tahu? Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya itu sudah menjadi bukti, ya, bahwasanya ahlu sunnah tidak mengajak kaum muslimin untuk mengerdilkan akal sehatnya. Namun maksudnya adalah dalam menetapkan akidah, mereka tidak menempuh cara seperti yang ditempuh oleh ahlul kalam, yang menggunakan akal semata untuk memahami masalah-masalah yang sebenarnya tidak dapat dijangkau oleh akal, menolak dalil nakli, dalil syar'i yang bertentangan dengan akal mereka atau rasio mereka. Ya, jadi dua hal ini dipahami dengan baik. Ahlu sunnah mengajak kaum muslimin untuk mengoptimalkan akal sehat yang Allah karuniakan ini. Poin pertamanya itu. Kedua, ahlu sunnah mengingatkan bahwa dalam perkara akidah, akal tidak bisa menjadi rujukan utama. Akal tidak bisa menjadi landasan utama. Akal hanya media untuk membuat kita semakin mantap, ya. Manakala sudah ada rujukan yang premier, yang utama, yaitu firman Allah atau sabda Nabi, menerangkan adanya A, B, C, D, dan F. Sementara akal kita belum sanggup mencernanya, maka ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk meragukan keterangan dalil syar'i. Ya. Karena sekali lagi, akal bukan dasar utama di dalam berakidah. Dia hanyalah media untuk membuat kita semakin mantap. Ya. Andai kata kita belum mantap, kita tetap harus menerimanya. Misalnya adanya azab dan siksa di dalam kubur. Secara akal mungkin nggak masuk di akal. Bagaimana bisa pengadilan Allah, yaumul hisab belum ditegakkan, kok sudah ada orang yang dihukum? Ibarat ini orang belum diadili, udah dihukum. Ya, harusnya kan peradilan dulu, ya, bukti-buktinya dulu, baru nanti divonis, kamu bersalah hukumannya ini dan itu. Harusnya kan begitulah. Ini orang belum diadili Allah kok dihukum. Ya ini kan nggak masuk akal. Tapi kata dalil ada hukuman di alam kubur, ya tetap harus diterima. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.